Halo, para kelompok pencapaian kelas 1, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Keadaan keluarga sehat, lingkungan sehat, pikiran juga ya. Mental health juga penting nih. Ya. Jangan lupa healing. Jangan lupa healing. Kenapa jadi suka ketawa ya kalau suka bilang mental health tuh? Padahal sebenarnya bukan sesuatu yang ditertawakan, itu sesuatu yang dianggap serius ya. Iya, benar. Jadi mental health itu katanya dengan physical health adalah sama-sama pentingnya. Ya, gitu. Jadi teman-teman jaga dua-duanya, seimbang mental health dengan physical health. Karena mungkin COVID situation seperti biasa ya, karena kelas 1 tuh lahir dari ketika mulai pandemi itu ya, jadi kita mudah-mudahan teman-teman juga tetap sehat ya. Gue juga kemarin kan nyokap gue kena, alhamdulillah udah negatif. Adik gue keluarganya kena, kemarin masih ada yang 4 positif, sekeluarga 4 positif, sekarang tinggal 2 ya. Mudah-mudahan semuanya makin membaik deh. Amin. Gitu ya. Di beberapa area juga udah ditetapkan sebagai beberapa belahan dunia lain ya, dunia itu udah jadi endemi ya katanya ya, bukan lebih pandemi, jadi endemi. Ya itu juga mudah-mudahan Indonesia semakin aman-aman juga lah ya, vaksin dan apa segala macamnya. Itu karena sekarang ya gue juga puncak mulai ramai juga ya katanya. Salah satu tanda nih. Selalu ramai. Ada kemarin 13 jam. Ada apa sih di puncak? Gitu. Hah? Ke puncak itu ada apa sih sebetulnya? Selain mendingin dan nyari villa dan cari jagung bakar ya? Aku juga nggak tahu tuh. Ya, mungkin itu gue juga nggak tahu ya, tapi beritanya mungkin gue lihat puncak kemarin. Jadi makanya gue suka baca di Twitter tuh, orang tuh apakah nggak tahu atau gimana ya, kalau misalnya bahwa kalau ke puncak tuh macet gitu ya. Tetap aja ada setiap weekend itu ada berita ini ya. Jadi mungkin kalau pencapir bisa cari juga ya selain puncak, kalau misalnya pengen, tapi boleh lihat alternatif lain lah gitu ya. Mungkin yang lain ya mungkin karena dingin kali ya untuk orang Jakarta. Gitu. Jadi teman-teman kita lihat sebuah mudah-mudahan kondisi COVID ini bisa semakin baik ya, udah terlihatnya semakin baik juga, di beberapa tempat juga membaik. Nah, cuman ini ada satu hal yang ini juga ya, yang ya kemarin gue baru ya bukannya kemarin gue baru hari Jumat kemarin nih ada sebuah mungkin experience yang agak ini juga ya, agak buat gue menyadarkan gitu ya. Jadi pertama adalah ya gue punya teman gue orang Ukraina, dan dia ya pastinya ketika mulai terjadi itu kelihatan. Jadi gue ngerasain dia ketika udah mulai ribut-ribut ya, Rusia sama Ukraina, cerita gitu, terus udah gitu, oh iya kayak gini sampai kejadian dia cukup shock karena gue nggak nyangka secepat ini gitu. Jadi tadinya dia kira akan merembet dari timur ke barat di Ukraina, tapi ternyata langsung semua gitu. Jadi ya pastilah concern, dia juga bikin ya mungkin mengorganize, bantu organize, walaupun teman gue kuliah di Sweden ini mengorganize orang masa apa. Terus sudah gitu juga jadi orang tuanya kan di sana ya. Adanya bisa mengungsi, tapi orang tuanya kena martial law, bapaknya itu. Jadi lu harus stay, laki cowok stay, martial law tuh kalau nggak salah di bawah 60 tahun lu harus stay di negaranya untuk fight gitu. Terus sudah gitu
Jadi pastikan suasana kebatinannya tuh ini banget gitu ya. Gitu. Dan kemarin Jumat tuh ketika kita lagi ngobrol kayak gitu, ada teman gue satu lagi itu diberitakan orang tuanya itu meninggal karena teroris attack orang Pakistan. Jadi apa namanya ada bom bunuh diri di masjid lagi sholat Jumat tuh. Jadi sholat Jumat bom bunuh diri meninggal meninggal sekitar 50-an kalau nggak salah ya gitu. Nah itu juga bukan akhirnya ya itu. Jadi kita lagi ngobrol gitu, terus ada teman gue satu dari Finland, dia cerita bahwa wah gue merasa privilege katanya, karena ya gue masih bisa ada di sebuah tempat di mana ya gue masih hidup gitu ya, terus nggak ada perang. Nah itu aja tuh jadi privilege ya. Mungkin kalau kemarin kan ngobrol-ngobrol privilege apa dari keluarga yang mungkin apa namanya keluarga kaya untuk bisa karirnya seperti kayak gimana gitu, ada banyak privilege. Tapi ternyata teman-teman semua mungkin di Indonesia mostly gitu ya, mungkin kita tuh juga privilege juga nih jadi orang yang masih bisa apa namanya menikmati suasana yang mungkin damai gitu ya, maksudnya nggak perang gimana banget, dan apa namanya kita mungkin perlu mungkin bersyukur, jadi nggak take it for granted ya. Di take it for granted itu tidak di apa ya artinya ya, tidak disia-siakan ya. Ya maksudnya kita juga menganggap bahwa biasa aja gue dapet gitu gitu. Lo harus merasa bahwa ya kita harus banyak bersyukur juga gitu. Nah tadi kita juga melihat ternyata awareness mungkin kita juga ketika mendengar cerita ini ya, kita tim research kita gitu ya, akhirnya tuh melihat bahwa ternyata di dunia ini juga banyak juga nih konflik-konflik yang sebenarnya masih terjadi pada saat ini gitu ya, konflik-konflik yang terjadi pada saat ini yang apa namanya yang kejadian, dan mungkin kita juga perlu ya untuk awareness aja kali ya, untuk awareness dulu lah gitu ya. Maksudnya banyak juga yang terjadi nih gitu. Nah kita coba tadi tim research kita udah mengumpulkan, dan ini mungkin kita lihat ya yang Wikipedia dulu kali ya Wan ya. Oh iya. Atau yang satu lagi mendingan Wiki dulu kali yang dulu, ada ya, nih, ya. Menarik nih. Nah di sini di share list of ongoing armed conflicts. Ini nih, ini soalnya kita bisa melihat ternyata tapi yang menarik di sini ya Bin, Indonesia kok warnanya ada kuning ya? Karena gini, dianggap lagi berkonflik ya. Jadi karena kita ada minor conflicts katanya di sini. 100 jadi 100 death in a year. Ya. Itu ada konflik gitu ya. Jadi mungkin mungkin ada, ini menarik juga, benar juga Wan ya. Mungkin ada beberapa kali kan di beberapa bagian Indonesia yang dianggapnya mungkin masih ada konflik, karena ini armed conflict ini kayaknya kalau misalnya menurut dia parameternya ini ada armed conflict, ada fatality, least conflicts have at least 100 cumulative death in total, and at least one death in or past calendar year. Jadi satu pun dia ada yang ini gitu ya. Fatality total mau being accurate, territorial dispute or protest movement which has an deliberate system. Nah ini juga masuk nih ke it's not considered. Oke. Nah ya jadi mungkin ya kita juga perlu lihat juga ya, berarti di sini kita juga kalau misalnya ada berarti ya kita dipersepsikan ya ada konflik juga ya ininya. Nah ini menarik juga nih. Atau jangan-jangan di drive untuk dipersepsikan ada konflik. Karena kita mesti hati-hati juga sih melihat data seperti ini. Ya betul. Dan yang paling mengerikan kalau menurut gua adalah jangan-jangan kita nggak sadar bahwa kita punya konflik. Betul. Betul. Iya.
Iya. Betul. Gue pernah soalnya ya, gue pernah banget ya, benar juga kata Raki ya, kayak jadi persepsi orang ke kita tuh bisa kayak gimana ya. Jadi gue pernah lagi ke Portugal, ya, ke Portugal, nginep di hotel. Pas ke reception itu, gue cerita gitu, bukan cerita ya, maksudnya kita keluar, karena kita dari Indonesia gitu ya, kita dari Indonesia, terus udah gitu, itu mungkin nggak sampai 10 tahun yang lalu, nggak sampai 10 tahun, datang, terus udah gitu, kita ini ada apa namanya, ada pakai paspor gitu, terus si resepsionis bilang, kamu dari Indonesia ya, saya nggak setuju tuh dengan apa yang kamu lakukan, bukan nggak setuju ya, kayak saya disagree atau kayak saya tuh nggak suka gitu ya, sama case Timor lah intinya gitu. Nah pada saat itu mungkin kan kita persepsi kita terhadap konflik Timur at least apa namanya konflik di Timor itu ya, itu kan ini ya apa namanya ya mungkin beda kali ya. Kita kan narasi dari Indonesia gitu ya, mungkin narasi yang muncul di Portugal beda lagi kayaknya gitu ya. Sehingga it's cukup apa namanya, cukup kencang gini gitu. Gua jadi ingat lagi tahun 2000 ya, 99. Gue pernah juga akhirnya ketemu, pernah juga ya, gue nggak tahu nih, ini persepsi Indonesia di mata orang Portugal, at least pada itu dia cerita bahwa kan kita main gitu ya sama si orang itu ya, terus udah gitu ya banyak ngobrol gitu, apa segala macam. Dia sampai akhirnya cerita, gua kira tuh orang Indonesia tuh ya bukan nggak asik lah ya, mungkin karena persepsi terhadap Timor itu seperti gimana, ternyata dalam tanda kutip mungkin ada yang asik juga ya gitu ya, ada yang baik juga orangnya gitu. Jadi ini juga benar kata Raki sih, kita juga mungkin pertama kitanya juga nggak aware, mungkin juga persepsi di luar itu kayak gimana gitu. Itu juga apa namanya, menarik juga tuh. Masing-masing dari kita itu sebetulnya di luar menjadi ambasador untuk negeri kita sendiri ya. Betul. Ambasadornya dari kita ya, dan ya mungkin kita penting juga untuk tahu ya. Jadi dari luar tuh persepsinya gimana, diskusinya apa gitu. Ya kayak gini lah mungkin gitu ya. Jadi kan kedengarannya kayak gimana? Maksud gue kalau kita ngelihat suatu kasus itu memang kita harus bisa ada di tengah ya. Gue sih selalu selalu ngomong gitu. Jadi jangan kita langsung berpihak ke satu sisi dulu gitu ya. Tapi kita harus bisa ngelihat di tengah-tengah lah gitu. Betul. Kayak contoh tadi Ebin ngomongin masalah Portugal gitu ya. Sebenarnya kan bicara itu sejarahnya cukup panjang gitu. Iya, betul. Siapa yang lepas dari siapa yang salah gitu ya. Tapi kita harus paham konteks itulah gitu, minimal menurut gue. Benar. Si orang Portugal juga sebenarnya menurut gue nggak bisa juga dia menjudge gitu ya tentunya. Iya. Walaupun memang dia punya saudara-saudara di Timor misalkan, tapi kan kita bicara sejarah yang cukup panjang, dan Indonesia juga melakukan banyak kesalahan di Timor memang. Gitu. Gue bilang sih ya. Nah, konflik tuh pasti berasal dari kondisi itu ya. Pasti menurut gue gitu, pasti ada faktor sejarah di sana gitu. Kemudian di sana pasti ada faktor rasa aman, rasa nyaman yang terganggu. Manusia kalau misalkan rasa aman dan rasa nyaman yang terganggu sebenarnya nggak akan ngapa-ngapain. Gitu. Itu menurut gue sih dua faktor yang kritikal di situ ya. Oke. Ini yang perlu perhatikan ya. Jadi kalau kita lihat juga nih, kita jadi tahu, bisa melihat kalau misalnya ada apa, kita lihat dari beberapa sisi juga ya. Ini coba kita lihat ada beberapa, ini major wars atau 10.000 more combat related death in current di tahun ini atau tahun kemarin.
ini di Southeast Asia nih ya. Ini Myanmar ini big konflik berarti di dunia ini menurut apa namanya? Ya itu menurut Wikipedia ya ininya ya. Start konflik tahun 2008. Ya emang harusnya mungkin sempat berhenti juga atau apa. Tapi ini is an ongoing. Myanmar tuh kan negara tetangga kita ya. Kalau pencapir semua, maksud gue tuh itu nggak jauh-jauh banget loh dari kita. Ya, dan kenapa? Satu RT. Satu RT, iya benar. Ini kan satu RT ASEAN nama kita nih. Southeast Asia nih ya. Jadi ada konflik ini dan cukup gede ininya. Fatality-nya, kumulatif fatalities-nya ini di sini. Jadi teman-teman nanti apa namanya mungkin perlu ya mungkin kemarin sempat dengar juga, cuman menurut gua pandangannya ya. Jadi kadang memang kita perlu lihat lagi, perlu membuatnya menjadi perspektifnya seperti kayak gimana gitu, karena ini ternyata adalah konflik gede di seluruh salah satu konflik yang besar klasifikasinya itu di seluruh dunia ada di negara tetangga kita gitu, di satu RT sama kita. Tapi gue juga mau coba ini lihat satu hal ya, maksudnya ini kan sebenarnya kita ngomongin masalah militer berkuasa gitu ya di Myanmar. Kadang-kadang kita juga harus bisa mikir gitu bahwa di Indonesia pun pernah ada kondisi itu. Gitu. Gitu, militer berkuasa gitu, which is banyak konflik gitu ya, banyak masalah kan kemarin kalau lihat berita kemarin tuh soal Myanmar, ada berapa orang yang oposannya pemerintah yang dicabut kewarganegaraannya, gitu. Ada di Thailand sekarang gitu, ngungsi. Nah sebenarnya menurut gue Indonesia tuh pernah banget kita mengalami masa-masa seperti itu gitu. Tapi ya kita harus lihat bahwa it's a process juga sebenarnya ya kalau gue melihat ya, itu proses walaupun nggak enak dan perlu ada dorongan dari kanan kiri, tapi it's a process gitu yang perlu terjadi di sebuah nation gitu ya. Menurut gue, kita kalau nggak ada zamannya Pak Harto 32 tahun mungkin kita nggak bisa jadi sekarang gitu. Although 32 tahun juga terlalu wasting time mungkin ya istilahnya ya, kelamaan lah gitu. Jangan 32 tahun banget harusnya gitu. Tapi emang sesuatu yang gue ngerasanya harus terjadi, bukannya gue setuju ya, tapi kayak itu proses dari sebuah negara ya kan, gitu. Dan yang terjadi di Myanmar juga mungkin salah satu bentuknya yang disayangkan adalah ada casualties-nya aja. Betul. Yang cukup besar gitu. Jadi ada journey-nya juga mungkin untuk sebuah negara juga ya. Ya. Ada ya proses karena ini kayaknya di dalam negaranya ya kan ya. Internal konflik kan kalau misalnya. Gitu. Nah, ini ya Myanmar gitu. Afghanistan konflik ini juga kayaknya internal konflik ya. Jadi Islamic State sama Taliban ini gua ini lumayan gede juga ya. Ada satu data yang kurang kayaknya di sini. Apa tuh? Di sini kan dibilang konfliknya Islamic State sama Taliban gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari fatalities in 2021, itu kan sebetulnya selama kurang lebih 10 tahun US ada di situ, itulah penyebab fatalities terbesar. Betul juga. Tapi kenapa nggak ada US-nya? Nah, ini kita perlu lihat juga. Nah, ini juga sebuah ini juga ya, ya nggak tahu nih, mungkin bisa kita iniin dari Wikipedia. Karena ya terlepas dari mungkin gue nggak tahu yang ngebikin ini atau yang menyusun ininya siapa ya. Cuman ya itu yang kata Raki tadi ya, bahwa kita juga perlu kritis juga dalam melihat ini tuh kenapa terus begitu lihatnya dan lihat dari berbagai macam sisi juga gitu. So itu sesuatu yang menarik ya. Bukan menarik ya, maksudnya itu sesuatu yang kita perlu aware gitu ya man. Ada nih Yaman krisis gitu, masih ada 400 2020 ini lumayan banyak juga. Iya begitu. 2.000 orang. Ini juga ini start of konflik 2014 apa segala macam, tahun ini baik. Ini benar nih tahun 2022. Ini aggression ini udah sekitar 13.000 orang. 13.000. Kumulatif kali ya dari dua sisi kali ya. Iya, tapi itu 2022 baru banget kan, ini kan perang baru berapa hari kalau misalnya ini Russian invasion.
tahun 2022. Ini terus ada Tigray War nih, ada di Afrika. Ethiopia nih. Yang bukan menarik ya. Satu hal yang diperhatikan bahwa dari si Tigray War di Ethiopia ini sebetulnya si Ethiopia itu kan pakai sistem negara federalisme. Selepas dari militer tuh. Kalau federal tuh kan jadi tiap negara bagian ataupun tiap suku yang berkuasa, di sana kan yang berkuasa tuh suku-suku tuh, jadi punya independensi sama level of governance yang lebih tinggi lah kayak gitu. Terus gue ngebayangin kayak gimana kalau zaman dulu sebenarnya Indonesia nganut sistem federalisme ya. Dimana kan kita sama juga tuh banyak suku, mayoritasnya cukup banyak di beberapa negara. Gitu. Sangat bersyukur bahwa kita itu formatnya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Dimana kita nggak menganggap bahwa suku itu menjadi suatu hal yang pembeda distinct di antara setiap provinsinya itu. Lu mau provinsi apa, suku lu apa gitu ya. Lu adalah orang Indonesia, bukan bagian dari negara federal ataupun dari satu entity terpisah gitu dari Indonesia. Betul. Karena kalau misalkan federalisme, kemungkinan kita untuk lepas ataupun dari kesatuan federalnya itu bakal lebih tinggi loh. Chauvinisme, kesukaannya bisa lebih tinggi nih. Kayak misalkan betul. Misal Jawa Barat merdeka gitu ya. Karena misalkan semua orang Sunda ingin bersatu, ingin misalkan dari Indonesia gitu ya. Karena merasa bahwa resource kita paling banyak di sini, ekonomi kita paling tinggi di sini gitu ya. Sangat bersyukur bahwa dari founding fathers kita gitu ya, itu udah berpikir sangat jauh, melihat bahwa dengan keanekaragaman suku kita dan potensi konflik yang sangat tinggi, format federal itu sebetulnya bukan sesuatu yang ideal untuk diterapkan sih. Gue jadi ingat dulu pernah ada ngobrol sama teman gitu, dia ngambil studi Master Peace and Conflict, terus gue tanya, ngapain lu ngambil yang kayak gituan, lu kan dari Costa Rica katanya, negara yang damai katanya. Terus dia nanya balik ke gue gitu, bukannya di negara lu harusnya banyak konflik ya? Dengan lu banyak suku, banyak bahasa gitu ya. Lu tuh harusnya belajar yang seperti ini katanya. Tapi nah ini mungkin satu kenaifan gue zaman dulu kayak, karena mungkin merasa bahwa kita negara tuh aman-aman aja, nggak ada konflik yang besar selama masa hidup kita selama ini. Jadi kita ngerasa bahwa nggak ada konflik, nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Cuman ya mungkin kita emang harus lebih jeli ngelihat potensi masalah ini dari awal sih gitu ya. Kita itu kayak bukan bom waktu ya, kayak sesuatu yang bisa tersulut dengan mudah kalau kita nggak bisa menjaga kerukunan ataupun kayak the fabric of social di Indonesia gitu ya, yang sangat diverse. Itu sih menarik juga tuh, Wan. Justru kita harus banyak belajar berarti ya mengenai konflik. Benar. Karena maksudnya kita juga jangan take it for granted gimana cara menjaga ini gitu ya. Ini kan lu jangan disia-siakan, justru yang kayak gini harus dirawat berarti ya. Ini kita rawat, kita justru kembangkan gimana caranya mempererat gitu. Itu yang kita perlu perhatikan juga tuh. Benar juga tuh. Gimana, karena Indonesia tuh dulu pernah ada sebuah masa Republik Indonesia Serikat juga kan ininya ya. Ada sebuah masa ininya ya, at least pada saat itu perlu ada diskusinya, bukan diskusinya, ada masa harus ininya lah. Gua dulu di sejarah ingat RIS itu kan sempat ada itu, Republik Indonesia Serikat. Ya jadi ya benar kata Iwan gitu, ini sesuatu yang kita benar juga ya, harus justru belajar kita mengenai gitu. Iya benar. Jadi itu pencapaian semua ya. Jadi juga kita perlu banyak konteks sebagai warga negara kesatuan. Ini juga kita kayaknya perlu tahu, kita perlu aware juga, dan berarti juga ada sejarah bangsa kita juga yang kita perlu banyak jadi aware juga ya. Maksudnya kan kita nggak dari zaman penjajahan dulu, dari zaman dulu itu kan ada journey-nya juga yang kita perlu mengerti juga, dan kita perlu bahwa kita bisa ada di sini tuh kayak kata Raki tadi juga sebuah
sebuah journey yang kita perlu jaga juga nih keadaannya, untuk bisa kita jaga, kita ya rawat lah ya untuk bisa terus jadi platform negara yang bisa membuat kita ya bisa hidup dengan damai, bisa maju gitu ya, ininya berkembang dari berbagai macam sisi ekonomi dan apa segala macam. Ya, dan gue agak merasa ya dari waktu ke waktu mungkin yang kita ya mungkin kalau zaman dulu eranya kita dikelola oleh tanda kutip militer gitu ya, kita banyak informasi yang kita nggak bisa dapat, tapi positifnya sebenarnya konflik-konflik itu memang diredam dengan cara yang cukup efisien gitu ya. Betul. Cuman memang masalah itu selalu ada gitu di kita dari dulu. Masalah tadi potensi konflik kita besar sekali karena kita berbeda-beda suku dan bahasa gitu dan agama gitu. Jadi kita kan kita sebagai Indonesia memutuskan untuk hayu kita terima semua perbedaan, kan itu ya ininya. Iya. Yang harus dipikirin konsekuensinya apa gitu. Konsekuensinya benar tadi Iwan bilang gitu. Kita perlu cara khusus mengelola potensi konflik menurut gue. Dan pengelolaan potensi konflik yang paling kuat itu menurut gue adalah yang bicara persatuan. Menurut gue omongan persatuan ataupun upaya-upaya untuk bicara bahwa kita itu satu, yang menurut gue harus ada effort besar ke sana. Ini yang menurut gue kita cukup lemah gitu di area situ gitu. Jadi banyak banget konflik-konflik yang sifatnya sektoral, kesukuan, agama itu nggak selesai dengan ajakan untuk bersatu. Itu yang selalu dilakukan sama Bung Karno dulu kan, ngomong gitu. Nah kalau lo perhatiin ya gitu ya, sebenarnya kapan sih Indonesia bisa bersatu? Pada kondisi apa Indonesia bisa bersatu? Jawabannya sebenarnya cuma satu, kalau lagi ngadepin musuh. Iya. Harus ada common enemy ya. Harus ada common enemy. Jadi Indonesia itu bersatu kalau lagi pertandingan sepak bola, gitu ya, Indonesia lawan negara lain, atau misalkan lagi heritage-nya di aku negara lain, itu bersatu biasanya, nggak mikir suku, nggak mikir ras, nggak mikir agama, kita melawan semuanya. Atau yang gitu-gitu lah ya, kita biasanya bersatu. Makanya Bung Karno dari dulu selalu ngomong bahwa revolusi itu belum berakhir. Sebenarnya untuk ngebuat rakyat ngerasa bahwa kita masih berjuang loh sekarang kondisinya. Nah somehow menurut gue hal ini tuh bukan wacana ya, konsepsi ini harus dibuat mungkin dengan cara lain, nggak bisa juga pakai caranya Bung Karno gitu ya, tapi semua orang ngerasa punya musuh bersama yang harus kita lawan, itu harus kita buat gitu. Kan maksudnya ngelawan tuh bisa jadi kita bicara konteksnya ekonomi gitu. Ayo kita semua belajar yang benar, ayo kita semua punya usaha yang benar. Kenapa? Karena kita mau melawan negara lain di dunia gitu, kita kompetisi gitu. Nah hal-hal gitu kan harusnya cukup kental ya di kita ya, gitu. Melawan berbagai isu yang sifatnya perpecahan gitu, yang menurut gue sekarang justru kencang banget di kita ngomongin itu gitu. Nah itu sih menurut gue yang ini ya, yang jadi PR besar kita gitu. Makanya dibilang kita perlu ada orang yang bisa bicara persatuan kalau menurut gue sih, sebagai ini ya, pemimpin bangsa ya. Kalau lo kan bisa punya menteri keuangan yang pintar, lo bisa punya ini, tapi sebagai seorang pemimpin yang paling atas tuh lo harus bicaranya persatuan gitu, menuju common goal yang kita sama-sama punya. This is the dream gitu, this is the American dream kalau Amerika ngomongnya kan gitu. Tapi itu dipakai di semua negara kan, kayak Amerika kan juga sama kita ya, mereka punya culture yang cukup beda-beda gitu. Tapi ya yang jualan mereka adalah American dream. Somehow kita harus mendefinisikan Indonesian dream kita nih untuk bisa ngejaga dari konflik gitu, kalau menurut gue sih. Tapi ya kasusnya Ukraina Rusia itu memang ngebuka mata banyak orang, termasuk orang Indonesia. Kalau lihat sisi positifnya ya, bahwa yang namanya konflik itu bisa berujung perang loh. Dulu orang nggak mikir kan bahwa konflik Rusia Ukraina ini kan udah cukup lama gitu ya. Rusia
Rusia gerah gitu ya ngelihat NATO dan segala macam, tapi kita nggak nyangka kalau ini bisa jadi perang gitu, and it happen gitu kan. Dia lakukan yang namanya invasi dengan berbagai alasan, walaupun kita nggak bisa mendukung, tapi in a way kita juga harus tahu sejarah dan harus tahu why-nya menurut dia gitu ya, harus tahu kenapa Putin memutuskan. Nah, apakah itu tidak bisa terjadi di kawasan Asia gitu? Ya belum tentu gitu. Konflik banyak banget di Asia gitu. Bisa sangat mungkin juga bisa terjadi di sekitar kita gitu. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia ya gitu. Di Indonesia sendiri ya tadi ya banyak konflik, bahkan warna oranye kan menurut Wikipedia. Artinya konflik-konflik kita nggak bisa pungkiri nih, konflik di Papua. Ada konflik di sana gitu. Konflik di Maluku masih ada bibit-bibitnya di sana gitu. Nah itu yang menurut gue ya itu PR besarnya kita sih, gimana caranya ngebuat bisa dikelola. Kalau nggak bisa ngeri. Betul. Gue kepikiran satu hal sama teman-teman kita di Indonesia Timur gitu ya. Satu pertanyaan buat kita semua, berapa banyak kita punya teman orang Indonesia Timur, orang Papua, orang Maluku, yang beneran teman ya, bukan sekedar kenal. Sayangnya ya sangat sedikit sekali gitu. Sayangnya sangat sedikit sekali. Jadi integrasi di dalamnya kitanya juga perlu ini ya. Iya, sebenarnya kan kalau kayak kita bukan memilih untuk tidak berteman kan. Memang nggak ada di lingkungan kita. Nggak ada, iya benar. Gitu. Gue sangat senang gitu punya teman dari Papua gitu. Menarik juga. Nggak banyak gitu. Jadi mungkin perlu lebih banyak juga bukan perlu banyak ya. Jadi perlu ada conscious effort ya. Sebuah usaha yang benar sadar juga ya untuk di dalamnya. Menarik juga itu benar. Ya bahkan mungkin perlu diatur ya kalau gue. Iya betul. Contoh, iya maksud gue kayak contoh misalkan pendidikan aja. Ya mungkin universitas nomor 1 di Indonesia juga harus punya porsi khusus untuk bisa ngebikin orang-orang timur tuh ada di sana gitu. Buat apa? Sebenarnya bukan masalah pendidikan ya loh, masalah berbaurnya semua orang ada di sana. Betul. Gitu. Akulturasi sama integrasi itu nggak berhenti di zaman Pak Harto aja sih, harus itu tetap berlanjut sampai sekarang. Exactly gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah gender diversity 70%, 30%, 50%, 50% atau berapapun lah, kita di Indonesia harusnya ngomongin diversity masalah Indonesia. Benar. Menarik. Benar ini. Ini adalah ini tuh soalnya landasan dan fondasi sih. Ini buat Indonesia ini fondasi loh, benar. Mungkin gue nggak tahu ya. Buat gua kayak kesatuan apa tuh ya, kayak pelajaran PPKN atau PMP zaman gua dulu ya. Tapi kita sebenarnya gua tuh, at least untuk gua tuh juga to really understand what does it mean ya, persatuan bangsa Indonesia tuh apa artinya tuh, itu ternyata memang adalah fondasinya bangsa loh. Ya, lu bisa hidup berdampingan, berkolaborasi, bersatu untuk bisa maju ke depan. Itu ya kalau nggak ada kayak gitu kan, kalau misalnya contoh kayak tadi misalnya ada konflik kayak gitu, nggak ada artinya. Lo mau economic growth, mau education atau apa, nggak ada yang bisa jalan. Kayak ketika electricity Jawa Bali mati, lu mau pakai internet jago apa juga ya nggak ada gunanya. Kalau di Iwan istilahnya single point of failure itu, Bin. Udah ketara banget. Dan kasusnya udah kejadian ya, Wan ya. Jadi udah tahu tuh gimana cara melumpuhkan Indonesia, clear banget di situ. Oke, menarik ya. Ini adalah sebuah apa namanya, reflection ya untuk teman-teman kelompok Carbir semua. Jadi dari sisi awareness-nya kita mengenai apa aja yang terjadi di dunia gitu ya. Jadi kita bisa, teman-teman bisa pertama semacam outward looking juga gitu ya, ngelihat bahwa apa sih yang terjadi di dunia, misalnya terutama dari area konflik itu, sehingga kita bisa mengerti, kita bisa belajar juga, kita juga bisa memberi apa namanya punya sebuah
ya mungkin at least pemahaman atau awareness bahwa ini terjadi. Jadi kita juga mengerti itu satu. Yang kedua juga reflektif terhadap bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Yang tadi ya itu banyak juga tuh bahwa kita juga ini sesuatu yang harus perlu kita rawat, kita jaga. Kesatuan itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kita bisa reflect juga sama kehidupan bernegaranya kita seperti kayak gimana, sosial kita gitu ya, sampai akhirnya tadi ada refleksi yang sangat baik juga gitu. Oh, kita tuh gimana di Indonesia sendiri gitu, apakah kita terhadap teman-teman dan saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia tuh kita udah cukup berakulturasi, udah cukup bisa kerjasama atau misalnya temen gitu juga, itu sesuatu yang kita perlu bisa ingat ya. Sehingga kita mengajak semua kelompok capir pemirsa dari kelas Sabtu ini untuk bisa mengambil peran aktif dalam ya tadi membuat awareness, menjaga dan merawat rajutan persatuan dan kesatuan. Ya, gue jadi inget dulu kan, ya gue nggak tahu sekarang juga mungkin masih ya slogannya TVRI kan, TVRI menjalin persatuan dan kesatuan. Itu tuh nggak ada, kayaknya buat gue tuh apa gitu ya, inilah kan sebuah ya hanya sebuah slogan aja gitu. Padahal sebenarnya memang itu mungkin itu adalah kritikal ya digaungkan dan diingatkan. Minimal mereka melakukan dengan cara doktrinasi lah ya. Iya, itu. Iya, dengan cara begitu. Tapi ada something yang dilakukan gitu. It's better daripada tidak ada yang dilakukan. Benar. Iya, benar. Gue sampai sekarang masih merinding loh kalau denger lagu Rayuan Pulau Kelapa. Oke. Itu gara-gara dari zaman TVRI kan kayak gitu kayak. Oh ya, luas banget ya. Kalau malam mau tidur ya, walaupun zaman dulu kan malam itu jam 12 berarti 11 ya. Itu belum selesai, berarti itu mengingatkan kita juga ya, Wan ya. Iya. Bahwa kita tuh bangsa yang besar, bangsa yang banyak pulau gitu ya, ngeliatin coastline garis pantai yang sangat panjang gitu ya. Sangat kaya gitu. Ya dulu mungkin kayak ya ngelihat aja, tapi makin sekarang kayak makin sadar, oh iya, ini adalah aset yang sangat besar yang kita semua mesti jaga gitu kayak. Ya benar, kayak refleksi dari semua konflik yang terjadi di luar. Iya. Jangan sampai ini kejadian di negara kita sendiri ya. Gitu. Jangan sampai. Dan kita harus jaga itu dan kita harus rawat itu sekali lagi. Oke, kelompok capir semua, kita tinggalkan kelompok capir semua dengan sebuah pemikiran ini. Ya, silakan refleks dan ambil peran aktif untuk merawat persatuan dan kesatuan. Alright, coba. Sampai ketemu kelas Sabtu. Bye-bye. Bye.